Salam saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Berjumpa kembali di renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan, Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai kita semua. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan, karena Dia telah memberikan istirahat yang nyenyak untuk kita. Sehingga pada pagi hari ini, kita dapat bangun dengan keadaan yang sehat dan tidak kurang satu apapun. Kita mau awali pagi ini dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Yeremia 22 ayat 21. Aku telah berbicara kepadamu selagi engkau sentosa, tetapi engkau berkata, aku tidak mau mendengarkan. Itulah tingkah langkahmu dari sejak masa mudamu, sebab engkau tidak mau mendengarkan suaraku. Sudah menjadi sifat manusia ketika hidupnya dalam keadaan sentosa, artinya baik-baik saja, aman, sehat, makmur dan berkecukupan, ia cenderung melupakan Tuhan dan sepertinya tidak lagi membutuhkan kehadirannya. Saat keluarga baik-baik, anak-anak berhasil dalam studi, pekerjaan sudah mapan dengan gaji cukup tinggi, apalagi yang perlu kita khawatirkan dan takutkan dalam hidup ini. Jadi kita tidak perlu berusaha keras, ibadah ke gereja seminggu sekali saja, berdoa saat mau makan, hendak tidur pada malam hari dan setelah bangun pagi saja. Sudah cukup, ini sering kita lakukan. Sebaliknya kita baru mau mencari Tuhan sungguh-sungguh apabila bisnis sedang hancur, toko hampir bangkrut, studi gagal total, belum memiliki anak meski sekian tahun berumah tangga atau hal-hal buruk lain sedang menimpa kita. Tidak salah bila kita datang mencari Tuhan ketika dalam masalah. Namun, apakah kita harus menunggu sampai musibah menimpa kita dahulu baru kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan melayani Dia? Mengapa ketika masih muda, kuat, sehat dan berkelimpahan kita hitung-hitungan dan tidak mau melakukan yang terbaik baginya? Dalam Matius 19 ayat 16-22 ada anak muda yang hidupnya makmur dan segalanya baik-baik saja. Bahkan dalam hal kerohanian sepertinya dia tidak bercacat, semua hukum Taurat dia lakukan dengan baik. Namun ada satu hal yang kurang, seperti kata Yesus di dalam Matius 19 ayat 21, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Dan ternyata anak muda ini lebih memilih mencintai hartanya daripada harus mengikut Tuhan. Harta atau kemewahan atau uang menjadi prioritas utama dalam hidupnya melebihi kasihnya kepada Tuhan. Oleh sebab itu dia memilih meninggalkan Tuhan daripada harus kehilangan hartanya. Jadi bersungguh-sungguhlah di dalam keadaan baik maupun tidak baik, jangan tunggu sampai Dia menegur kita. Amin. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami menghadap-Mu, mengucap syukur atas hari yang baru serta atas nafas kehidupan yang boleh kami terima di pagi hari ini. Terima kasih pula kami telah diberikan istirahat tidur yang cukup yang tentunya berguna bagi jiwa raga kami. Ya Bapa, hari ini, aku akan menjalani aktivitas dengan penuh sukacita-Mu, dalam kebenaran-Mu dan dalam kekuatan-Mu. Dan aku yakin bahwa semua perkara dapat aku tanggung karena Engkau besertaku. Aku belajar untuk bersungguh-sungguh di dalam keadaan baik maupun tidak baik. Ajari aku selalu berharap dan mengandalkan Engkau dalam segala situasi. Curahkanlah berkat-Mu yang cukup bagiku, agar ketika aku kekurangan, aku tidak memalukan-Mu dengan mencuri apa yang bukan menjadi hakku dan ketika aku berlebihan, aku tidak menjadi sombong dan menyangkal kebaikan-Mu. Inilah doa pagiku yang aku hantarkan kepadamu Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Selamat menjalani hari baru dengan sukacita, dan Tuhan Yesus memberkati.